Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Arya Nugraha, nomor induk mahasiswa F1F1200067. Saya dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi tahun 2020. Program studi farmasi. Saya dari kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah agama tentang karakter religius mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita masuk pada poin pertama, yaitu pengertian karakter religius. Pendidikan karakter memiliki pengertian yang terkait erat dengan moral dan etika, di mana sehubungan dengan hal itu, pada dasarnya agama atau religi juga mengutamakan aspek moral dan etika dengan nilai-nilainya. Di antara nilai karakter yang baik untuk dikembangkan dalam pribadi seseorang adalah bertanggung jawab, jujur, dapat dipercaya, menepati janji, ramah, peduli pada orang lain, percaya diri, bekerja keras, bersemangat, tekun, tidak mudah putus asa, dan dapat berpikir secara rasional, kritis, kreatif, rela berkorban, berhati-hati, bisa mengendalikan diri, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang buruk, mempunyai inisiatif, setia menghargai waktu, dan bisa bersikap dengan adil. Pendidikan karakter yang berbasis religius mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam agama Islam. Nilai-nilai karakter yang menjadi dasar pendidikan karakter dapat bersumber dari keteladanan Rasulullah SAW yang dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari beliau. Sumber yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pendidikan karakter disebut dengan prinsip. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip yang bersumber dari nilai agama. Yang pertama, sidik. Sidik merupakan perilaku yang diartikan dan dimaknai secara harfiah atau bahasa sebagai perilaku yang jujur. Pengertian dari sidik itu sendiri merupakan sebuah kenyataan yang benar yang tercermin dalam perkataan, perbuatan, tindakan, dan keadaan lainnya. Yang kedua yaitu amanah. Amanah merupakan sikap atau perilaku seseorang yang dapat menjalankan dan menepati setiap janji serta tanggung jawabnya. Selanjutnya tablik. Tablik merupakan perilaku seseorang yang berusaha menyampaikan pesan atau amanat yang diberikan kepadanya untuk disampaikan pada seseorang yang dituju. Selanjutnya yaitu fatonah. Fatonah merupakan salah satu sifat dari Rasulullah SAW. Fatonah ini berarti cerdas. Pengertian secara utuh dari fatonah adalah sifat yang meliputi kecerdasan, kemahiran, atau penguasaan bidang tertentu yang mencakup kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual. Selanjutnya yaitu ciri-ciri berkarakter baik dan buruk. Yang pertama yaitu karakter baik. Selalu memberi nasihat atau pemberi nasihat dan solusi cerdas. Menjadi kiblat, andalan, tujuan atau tempat pertama ketika teman, keluarga, bawahan, atau orang lain yang membutuhkan nasihat ataupun solusi dari kita. Yang kedua yaitu menunjukkan sikap dan penilaian positif dan menyenangkan. Biasanya mampu melihat keindahan pada hal kecil yang sederhana. Contohnya, taman, langit senja, pantai, atau apapun menjadi hal-hal yang menyenangkan. Yang ketiga, disegani dalam teamwork ataupun kelompok. Dipercayai kelompok, bertanggung jawab, sanggup mengemban tugas, menata interaksi dengan sesama dengan antusias. Yang keempat, jujur dan kejujuran. Jujur dan kejujuran adalah suatu kemutlakan. Jujur dan kejujuran tercermin pada bahasa kata, gerak tubuh, raut wajah, tatapan mata, bahkan aura dan aroma tubuh. Yang kelima, memiliki empati dan simpati yang melintasi aneka perbedaan. Di dalamnya ada sisi humaniora yang penuh kepedulian dan perhatian terhadap sesama manusia. Yang keenam, upaya membahagiakan sesama termasuk ikut bahagia melihat sesama yang berbahagia. Yang ketujuh, tenang dan mampu menguasai diri, tidak mudah meledak, marah, gebrak meja, kasar dan mencaci, mampu membaca situasi, dan peka tentang apa yang harus dilakukan, sabar dan ada kemampuan Yang terakhir dari berkarakter baik yaitu rela dan tulus membantu orang lain. Menolong orang lain pada saat sikon tenang dan menyenangkan itu biasa. Tapi ketika itu dilakukan di saat chaos, genting dan kritis itu luar biasa. So jadilah orang yang luar biasa. Selanjutnya yaitu berkarakter buruk. Yang pertama dari berkarakter buruk yaitu suka berdusta. Berdusta merupakan sifat tercela yang dibenci manusia dan agama. Bahkan agama melarang keras bagi umatnya untuk berdusta sekecil apapun. Yang kedua, ingkar janji. Seseorang yang ingkar janji tidak bisa dipegang perkataannya dan tidak pernah menepati janji yang sudah ia tebarkan kepada orang lain. Menepati janji hukumnya wajib.
Ketika seseorang membuat janji, maka seharusnya apa yang telah dijanjikan harus ditepati. Yang selanjutnya, khianat. Orang yang tidak berkomitmen dengan apa yang dijanjinya dan tidak pernah menepati perkataan yang sudah diucapkan tanpa kejelasan. Selanjutnya, bermuka dua. Orang yang tidak berpendirian tetap. Sifat ini muncul akibat kebingungan mereka terhadap kebenaran yang dibawa Islam. Selanjutnya, malas beribadah. Ketika tiba waktunya untuk beribadah, orang ini akan melalaikan hal tersebut dan lebih memilih melakukan hal yang disenanginya. Selanjutnya, bangga atas dosa yang diperbuat. Betapapun banyak dosa yang dilakukan, orang munafik akan selalu mencari jalan keluar untuk pembenaran tindakannya. Tak segan untuk menutupi kesalahan, mereka akan melimpahkan fitnah kepada orang lain dengan tuduhan yang dapat memecah belah masyarakat. Selanjutnya, mengingkari takdir. Selalu berpikiran pendek tentang apa yang terjadi pada dirinya. Ia tidak menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tertimpa musibah, orang munafik akan menyalahkan orang lain dan tidak bisa menerima apalagi mencari hikmah di balik musibah yang dia alami. Selanjutnya, bersikap ragu terhadap Islam. Orang yang selalu menunggu angan-angan kosong atas apa yang diyakininya sendiri dan mendustakan segala ketentuan-ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Poin selanjutnya, cara menjadi insan yang berkarakter. Cara menjadi insan yang berkarakter ada beberapa cara yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu belajarlah menghargai diri kita sendiri, bentuk prinsip dari kita diri sendiri, penguasaan terhadap diri sendiri, memperbaiki masa lalu, memperhitungkan tindakan yang diambil, komitmen yang kuat, serta kedisiplinan itu penting, dan kenali kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Poin terakhir dari materi ini adalah contoh karakter religius dan Qur'ani. Contohnya yaitu ketaatan untuk beribadah kepada Tuhan, kepatuhan pada aturan yang bersumber pada kitab suci, selalu menerima apa yang ada, selalu bersyukur kepada Tuhan, keadilan dalam segala hal, rasa hormat atau respek kepada orang lain, dan empati kepada orang lain. Selanjutnya yaitu kedisiplinan, kejujuran, keikhlasan atau ketulusan dalam berbuat, suka memaafkan orang lain, kesabaran, keberanian dalam membela kebenaran, bertanggung jawab, sopan santun, toleransi antar umat beragama, kepedulian pada sesama, persatuan, dan menjauhi perilaku-perilaku tercela. Baiklah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.